Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 buah program, yaitu program Assalamualaikum, program multiply socket, dan program mengirim file dengan nama. Jadi langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang program Assalamualaikum. Di sini terdapat 2 kelas, yaitu kelas client dan kelas server. Jadi yang pertama di sini ada kelas server. Kita import dulu package untuk mengirim file Assalamualaikum. Ini adalah package-nya. Kemudian kita masukkan port di sini sebesar 5000. Nih, atau tergantung port ini bisa kita masukkan tergantung kemauan user. Kemudian kita cetak server start Assalamualaikum. Jadi ketika program dijalankan akan muncul tulisan ini, server start. Kemudian kita masuk ke kelas client. Kita import juga dulu package yang ada di sini. Kemudian kita buat localhost dengan port yang sama seperti yang kita buat pada kelas server, yaitu 5000. Jadi supaya nanti seimbang. Karena apabila portnya berbeda, maka data tidak dapat dikirimkan. Selanjutnya, inputkan string yang akan kita cetak pada string Waalaikumsalam. Kemudian kita cetak. Kita inputkan stringnya di sini, lalu stringnya akan dicetak. Selanjutnya, program kedua, yaitu program multiply socket. Nah, di sini juga terdapat 2 kelas, yaitu kelas client dan kelas server. Jadi pada kelas server, kita masukkan dulu portnya 8888 dengan inisialisasi variabel counter 0. Ini. Kemudian, jika program server dijalankan, maka akan memunculkan server start. Kemudian, server start ini akan diaksep oleh klien jika koneksinya telah terhubung oleh klien, atau klien meminta request ke server. Di sini. Jadi di sini akan di-accept. Kemudian selanjutnya di sini untuk merequest apa yang diminta oleh klien atau yang ditulis oleh klien akan masuk ke server. Jadi apa yang ditulis oleh klien akan masuk ke sini. Selanjutnya pada kelas klien kita masukkan IP-nya, yaitu 127.0.0.1 dan dengan port yang sama seperti kita masukkan pada server, yaitu portnya 8888. Kemudian di sini klien akan menuliskan angka di sini. Maaf, salah, maksudnya di sini klien akan menuliskan angka yang akan direspon oleh server di kelas server tadi. Nah, jadi angka yang dituliskan klien di sini akan direspon di sini oleh server. Selanjutnya, apabila klien menginputkan string by, maka koneksi akan terputus dan server akan menutup semua koneksinya. Jadi di sini untuk menutup koneksinya kita hanya perlu mengetikkan by, maka koneksi akan langsung tertutup. Nah, langsung saja kita masuk ke program yang ketiga. Jadi program yang ketiga yaitu program untuk mengirimkan dengan nama file. Ini dia program yang ketiga.
Jadi di sini juga terdapat dua buah kelas, yaitu kelas server dan kelas client. Di sini pertama kita inputkan dulu karena kita di sini menggunakan Jobtion pane. Di sini kita menginputkannya dengan pop up. Jadi di sini kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Karena kita kan di sini memakai ini Jobtion pane, show input dialog. Jadi akan keluar dialog dan kita akan menginputkannya di situ. Jadi ketika kita jalankan pertama, kita akan diminta untuk memasukkan port. Jadi kita masukkan portnya di sini, lalu dia akan memilih directory yang akan kita kirim selanjutnya. Selanjutnya, jika sudah terkirim, maka kita dapat select file apa saja yang ada di directory tersebut untuk kita kirim ke klien. Ketika kita jalankan klien, lalu kita ke klien, di sini kita ke klien. Jadi ketika kita jalankan klien, kita diminta untuk memasukkan alamat IP di sini. Jadi kita masukkan saja alamat IP-nya di sini. Lalu kita masukkan port yang sama dengan port yang kita masukkan pada kelas server. Misal kita tadi memasukkan pada kelas server yaitu port S1000, maka di kelas client pun kita harus memasukkan port 1000 juga. Setelah kita berikan nilai portnya, maka klien baru bisa mengecek di mana file tersebut akan diterima. Kemudian klien dapat membacanya karena di sini kita menggunakan buffer reader. Jadi klien dapat membacanya di sini. Nah, ini kita menggunakan buffer read input stream. Kemudian untuk meng-closing-nya itu dengan close socket. Nah, untuk meng-close program di sini kita menggunakan ini, close di sini. Jadi, untuk program ini sama saja dengan program sebelumnya sebenarnya. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan, yaitu jika sebelumnya kita mengirim filenya itu dengan nama kita, tuliskan dulu nama filenya kan. Maka di program ini tidak perlu kita tuliskan lagi nama filenya. Kita bisa langsung masuk ke direktorinya, lalu kita bisa simpan. Kita masuk ke direktorinya, kita pilih filenya, lalu file tersebut akan langsung kita simpan ke klien. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.